Oke, shalom anak-anak semua. Kita akan masuk di dalam perenungan, khususnya di minggu ini kita akan masuk dalam seri Biblical Manhood dan juga Womanhood ya. Karena itu mari siapkan tubuh kita dan juga Alkitab kita, arahkan hati dan pikiran kita supaya bisa fokus di dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, di waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kami membaca, kami merenungkan, sehingga kami bisa memperhatikan kembali bagaimana kami hidup dan bagaimana pikiran-pikiran kami di dalam boleh memahami bagaimana pria dan juga wanita secara alkitabiah dengan usia kami masing-masing. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya dengan sederhana. Dan bagi setiap anak-anak yang akan mendengar, biarlah bagian ini boleh menjadi refleksi yang hidup dalam kehidupan mereka, sehingga ada bagian-bagian di area kehidupan mereka, mereka boleh sadar identitas mereka di dalam Tuhan, dan boleh menjalankan fungsi dan peran mereka sesuai dengan kehendak Tuhan menciptakan kami semua. Berkati waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari membuka satu bagian yang akan kita renungkan, satu ayat saja di dalam Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8. Mika pasal 6 ayat yang ke-8, bagian firman Tuhan ini berbunyi demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, memang diakhiri dengan kata tanya ya anak-anak. Jadi ini sedang mempertanyakan tentang kehidupan bangsa Israel. Nah, tema sentral kita untuk kelas 8, ini sesuai hasil survei, kita akan membahas tentang area biblical manhood dan juga womanhood, di mana untuk hari ini, seri yang pertama, kita akan banyak menyoroti sosok laki-laki, anak-anak yang putra, secara alkitabiah, dalam melihat kode identitas mereka ya, di dalam diri. Bu Nata memberikan judul untuk hari ini, Hidup dalam Maskulinitas yang Alkitabiah. Judulnya Hidup dalam Maskulinitas yang Alkitabiah. Tema sentral kita mengajak kita semua untuk menjadi anak laki-laki yang sejati. Nah, ini bukan hanya soal kekuatan fisik atau status sosial ataupun keberhasilan sebagai seorang laki-laki, tetapi bagaimana seorang laki-laki atau pria yang alkitabiah itu harus hidup dengan karakter ilahi. Jadi kembali kepada perintah Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Dan khusus konteks bagian yang kita baca itu di mana sosok laki-laki yang alkitabiah perlu mencerminkan keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Ini seharusnya yang disebut sebagai kode lelaki sejati yang alkitabiah, bahwa seorang pria atau laki-laki itu harus hidup di bawah otoritas Kristus dan menampilkan karakter Allah dalam relasi, tanggung jawab, dan juga integritas. Nah, anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di era modern. Definisi manhood itu menjadi kabur dalam berbagai ajaran dan juga apa yang kita boleh lihat di sekeliling kita. Manhood itu jadi terkesan adalah harus memiliki kekuasaan. Laki-laki itu terkesannya kuat dengan yang menonjol itu egonya. Laki-laki itu harus dominan, dan laki-laki itu dinilai berdasarkan pencapaian-pencapaian yang didapatkan. Tapi Alkitab memberitahu kita bahwa seharusnya menjadi seorang lelaki yang alkitabiah itu bukan berdasarkan budaya turun-temurun yang kita dengarkan yang tadi. Di dalam Mika 6 ayat 8, kode etiknya seharusnya untuk setiap laki-laki dan sebenarnya perempuan ya. Di dalam pasal 6 ini hanya saja kita akan melihat unsur ini dari sisi laki-laki dulu. Nanti yang perempuan untuk seri yang kedua. Itu berlaku laki-laki itu harusnya membawa tanggung jawab sebagai yang namanya pembawa sifat ilahinya
Allah, yaitu harus bertanggung jawab di dalam juga mau untuk saling melayani. Di dalam ayat yang ke-8 bagian A dulu, di kalimatnya pendek aja. Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Nah, anak-anak, ini kode pertama dan kode ini sangat jelas karena dibilang telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dalam konteks di dalam kitab Mika, bangsa Israel itu sedang kehilangan arah moral. Mereka memang religius, tapi mereka juga korup. Mereka mempersembahkan korban kepada Allah, tapi tanpa ketaatan yang sejati. Makanya Allah menegaskan melalui Nabi Mika bahwa yang baik itu sudah jelas, itu bukan misteri, bukan rahasia. Itu sudah dibukakan Allah yang sudah dinyatakan melalui Taurat dan juga kitab nabi-nabi. Bahwa yang baik itu seharusnya adalah hidup sesuai dengan karakternya Allah. Nah, anak-anak yang laki-laki secara alkitabiah itu tidak diciptakan untuk membuat yang namanya kode identitas yang baru. Seharusnya semua anak-anak yang laki-laki, yang putra ya, harus hidup tunduk pada kode yang sudah Allah wahyukan sebelumnya. Maskulinitas sejati tidak otonom, seharusnya ia bersumber pada ketaatan kepada Allah. Kalau seandainya sejauh ini kalian diajarkan untuk hidup aja dengan caramu sendiri, hiduplah sesuai dengan cara berpikirmu sendiri. Tapi firman Tuhan ngajarin bahwa kamu sudah tahu apa yang baik, maka lakukanlah itu. Bukan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu tahu apa yang baik, maka kamu perlu untuk melakukan itu. Itu seharusnya yang adalah lelaki alkitabiah. Karena dia sudah menjalankan atau menjadi pelaksana daripada tujuannya. Karena mengingat bahwa kita bukan lagi di dalam Tuhan, kita bukan lagi anak-anak yang mencari identitas atau menyusun dan membuat kode identitas yang baru sebagai pria ataupun sebagai wanita. Tetapi kita adalah pelaksana daripada identitas itu yang sudah lama dirusak oleh dosa. Bagian yang kedua, dibilang di sini berlaku adil. Kita perlu memimpin dengan integritas di dalam ayat 8b. Ini masih di ayat 8 ya anak-anak. Nah, bagi firman Tuhannya berkata demikian. Setelah kita tahu apa yang baik yang perlu kita lakukan, bagian B-nya bilang, yang dituntut oleh Tuhan dari kita adalah berlaku adil. Nanti setelah ini ada mencintai, kesetiaan, dan yang lain. Tapi berlaku adil dulu. Berlaku adil ini berarti memimpin atau mengambil keputusan berdasarkan integritas. Adil itu artinya hidup menegakkan kebenaran Allah dalam relasi dan juga keputusan. Itu bukan sekedar adil berartinya tidak curang. Tetapi bagian ini mengajarkan bahwa harus secara aktif memperjuangkan apa yang benar. Harus secara aktif memperjuangkan apa yang namanya keadilan. Bukan hanya sekedar tahu bahwa kita harus berlaku adil, tetapi kita perlu memperjuangkan yang namanya kebenaran Allah di dalam relasi dan keputusan yang harusnya sifatnya adil. Nah, bagi para pria yang memang naturnya diberikan karunia oleh Tuhan sebagai pemimpin, maka ketika menjadi pemimpin, memimpinlah dengan keadilan, bukan berdasarkan kuasa yang otoriter atau suka menindas. Atau bahasa anak-anak sekarang yang dibilang bosi. Gitu, nyuruh sana, nyuruh sini, gitu ya. Nah, di dalam Kejadian 1 dan juga Kejadian pasal 2, laki-laki itu diciptakan untuk memimpin. Diciptakan untuk menegakkan yang namanya tatanan ciptaan Allah. Setelah kejatuhan, maskulinitas itu menjadi rusak dan akhirnya kebanyakan yang menonjol dari karakternya laki-laki itu adalah dominasinya. Begitu. Nah, lihat kepada teladan Kristus yang adalah manusia sejati. Gitu. Kalau mau cari tahu yang namanya pria yang alkitabiah, lelaki sejati yang alkitabiah itu seperti apa, ya belajar langsung memang dari Yesus Kristus gitu, teladannya. Lihat bagaimana Tuhan mengajar.
Lihat bagaimana Tuhan berkorban, lihat bagaimana Tuhan mengampuni, lihat bagaimana Tuhan memimpin para murid dengan menjadi teladan. Kristus memulihkan yang namanya sisi maskulinitas laki-laki yang sebenarnya yang sudah rusak. Di masa kini kembali lagi bahwa kebanyakan dari kita, bukan cuma laki-laki, memang sama dengan perempuan juga, yang menonjol dari kita adalah ketika kita punya power, maka tidak selalu kekuasaan yang kita punya atau kuasa yang kita punya itu kita pakai dengan adil. Gitu, kita pakai sebagai pemimpin yang berintegritas. Gitu. Tetapi kalau kita sudah belajar, kita sudah dengar, ayo gitu. Mulai dari sini doakan pribadi kita untuk kembali menjalankan yang namanya prinsip yang alkitabiah. Lelaki itu seharusnya di dalam keluarga melindungi misalnya, bukan menjadi orang yang mengontrol. Kemudian di dalam gereja dan masyarakat, lelaki yang alkitabiah seharusnya yang memperjuangkan kebenaran, bukan cuma mau menjadi populer. Ingat, kode pria di dalam Alkitab yaitu singkatnya bilang lead with justice. Gitu ya. Nah, poin berikutnya yang Bunda tak ambil setelah dibilang yang dituntut Tuhan dari kita selain berlaku adil, yaitu kita harus mencintai yang namanya kesetiaan. Nah, setia ini tidak bisa dibilang susah gampang ya. Setia itu hanya bisa diuji dan dibuktikan oleh waktu yang berjalan. Setia itu tidak bisa diuji melalui perkataan, saya tipe orang yang setia, oh saya memiliki karakter yang setia. Tidak, tapi bagaimana komitmen dan juga konsistensi hidup seseorang di dalam menjalankan hari-harinya. Nah, baru dari situ orang bisa tahu gitu, atau orang bisa menguji dirinya karakternya adalah setia atau tidak. Dan kesetiaan ini itu belajar dan diteladankan oleh Allah. Bagaimana Allah setia mengasihi umatnya. Kasihnya yang tidak menyerah dan juga tidak berubah. Nah, pelajarannya untuk anak-anak putra, yaitu kalau lelaki yang alkitabiah itu dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah yang setia dalam melayani, dalam mengasihi, dan juga dalam hal yang mau rela berkorban. Termasuk di poin tadi. Dalam hal bersikap adil kita perlu setia. Tidak hanya satu-satu waktu, tetapi usahakanlah atau perjuangkanlah dalam segala aspek kehidupan kita. Kita bisa setia mencerminkan seluruh area yang adalah perintah Allah. Kalau di sini bahkan kesetiaan itu dikatakan kita perlu mencintai kesetiaan. Mencintai gaya hidup yang hidup dalam komitmen sejati. Berarti kita akan dikenal benar-benar sebagai orang yang memiliki integritas yang setia karena kita tidak berubah-berubah. Nah, kita hidup di dunia yang mengajarkan segala sesuatu itu boleh berubah, bergantung kepada emosi. Kita boleh berubah tergantung dan harus menyesuaikan kepada keadaan. Oke anak-anak, kalau dalam pembelajaran nggak apa-apa, kita menyesuaikan dengan metode yang ada, gitu. Tetapi dalam hal karakter ilahi itu tidak pernah berubah yang diajarkan Allah kepada kita. Seharusnya itu bertahan dan bisa mendorong kepada kita untuk memiliki komitmen terus-menerus. Nah, lelaki yang sejati harus menunjukkan kasih yang sifatnya layaknya perjanjian. Gitu, seperti yang Allah ajarkan dalam Alkitab. Allah berjanji untuk setia, maka kita harus pegang itu seperti hutang seumur hidup, bahwa kalau kita berkomitmen, kita harus pertahankan. Kalau kita berkomitmen, kita harus tetap teguh. Kalau kita berkomitmen, kita harus menjalankannya terus-menerus. Yang artinya kesetiaan itu harus tetap stabil. Kesetiaan itu harus tetap konsisten. Kesetiaan itu harus tetap berakar kepada iman Tuhan kita, dan bukan kepada perasaan. Nah, dalam konteks biblical manhood dan juga womanhood hari ini anak-anak, kiranya anak-anak laki-laki boleh bertumbuh untuk bisa belajar mencintai kesetiaan, gitu. Mencintai yang namanya hidup sesuai dengan komitmen dan prinsip-prinsip Alkitabiah sebagai seorang laki-laki.
Nah, bagi perempuan seharusnya menanggapi kesetiaan dan kepercayaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu, di dalam pelajaran yang kedua ini, singkat katanya Bu Nata tulis love with covenant faithfulness. Gitu. Ingat kode yang kedua. Kalau tadi kode yang pertama yaitu laki-laki perlu lead with justice, dan yang kedua love with covenant faithfulness. Nah, kesimpulan kita di dalam perenungan hari ini, anak-anak jangan hanya terpaku kepada standar-standar yang dibuat saat ini. Oh, kalau anak-anak cowok, anak-anak laki-laki itu yang dibilang laki-laki sejati itu harus kuat. Kuat baku pukul, kuat baku marah, kuat baku tonjok gitu ya. Atau misalnya harus kuat cuman dari fisiknya saja. Tetapi seharusnya laki-laki yang alkitabiah itu adalah laki-laki yang mempertahankan kehidupan yang benar. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya menjadi pemberani. Berani bicara, berani tampil di depan umum, berani untuk apalagi menyampaikan pendapat, berani berekspresi, tetapi laki-laki juga harus belajar untuk setia. Ada bagian-bagian area-area yang kadang-kadang tidak diperhatikan karena setia itu tidak menonjol. Itu karakter di dalam diri, bukan di luar, yang muncul di luar diri tidak selalu gitu, mudah untuk dilihat. Kemudian yang ketiga, bukan hanya punya sifat yang tegas, harus tegas. Ini bukan tegak berdiri ya, gitu. Harus tegas misalnya dalam berbicara, harus tegas dalam mengambil keputusan, harus tegas dalam apa saja, gitu. Tapi ingat, yang laki-laki juga harus taat. Jadi dalam kesimpulan, laki-laki itu bukan hanya harus kuat, tapi harus mempertahankan yang namanya kebenaran. Laki-laki itu bukan cuma harus hanya berani gitu, tapi juga harus belajar setia. Laki-laki itu bukan cuma harus tegas, tapi juga harus taat. Kembali kepada teladan sejati yang adalah dari Kristus sendiri, yang menegakkan keadilan di salib dan juga bisa mengasihi kita dengan kesetiaan, sehingga kita bisa seharusnya menjadi cerminan gitu, gambaran yang mewakili juga karakter-karakter ilahi Allah di dalam diri kita sesuai dengan Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Hanya di dalam Dia setiap kita laki-laki dan perempuan bisa menemukan yang namanya panggilan sejati kita sebagai laki-laki dan perempuan. Karena itu ingat tema kita di dalam seri yang pertama gitu. Kita akan belajar untuk hidup dalam maskulinitas yang alkitabiah. Nah, perempuan juga nanti akan belajar tentang bagaimana hidup dalam feminitas yang alkitabiah. Ini bukan soal kita akan hidup memperjuangkan gender kita masing-masing, tetapi di dalam seri-seri BMW yang akan kita ikuti di sepanjang tahun ini atau sekitar 3 kuartal ini, itu untuk membuat kita semakin jelas identitas kita sebagai laki-laki dan perempuan. Kedua, kita jadi mengerti fungsi dan peran kita sebagai laki-laki dan perempuan yang alkitabiah. Dan juga yang ketiga, supaya di era yang sekarang, di generasi yang sekarang, kita benar-benar bisa menjalankan panggilan kita dan menemukan panggilan sejati kita sebagai laki-laki dan perempuan. Anak-anak, di sini Bu Nata kasih satu kalimat penutup untuk anak-anak putra. Kiranya ini boleh jadi satu kalimat yang boleh jadi slogan gitu untuk kalian mengawali kepada khotbah seri BMW. The real man is the one who reflects the God image. Gitu. Jadi sebenarnya lelaki sejati adalah orang yang merefleksikan yang namanya gambar Allah di dalam dirinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bersyukur untuk kesempatan boleh mendengarkan, boleh merenungkan di dalam seri BMW yang pertama, khususnya untuk setiap anak laki-laki yang ada di kelas 8. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka di dalam masa pertumbuhan mereka.
mungkin masih sangat dini secara usia untuk mereka memahami secara jelas apa yang menjadi fungsi dan gambaran mereka sebagai laki-laki yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan beberapa dari mereka mungkin masih ada dalam area-area di mana masih bingung bagaimana mereka menjalankan identitas mereka, sedangkan mereka masih mencari jati diri mereka. Tetapi lewat perkenanan Tuhan saja, Tuhan yang akan membukakan hikmat bagi mereka, Tuhan yang akan menolong mereka untuk bisa mengenal dan juga mengetahui rencana dan juga rancangan Allah dalam kehidupan mereka, khususnya melalui identitas yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan Tuhan akan pakai anak-anak lelaki yang ada di kelas 8 untuk menjadi saluran berkat di sekolah ini, di ruang kelas mereka, dan juga di keluarga mereka masing-masing, dan dimanapun mereka pergi dan berada, mereka akan bertumbuh sebagai anak-anak yang benar-benar boleh mencerminkan yang namanya citra ilahi Allah dalam diri mereka sebagai laki-laki yang alkitabiah. Karena itu Tuhan yang akan memberkati, begitupun dengan anak-anak perempuan yang sudah mendengarkan. Biarlah bagian ini boleh meneguhkan mereka untuk belajar mengenal sisi peran laki-laki dalam kehidupan mereka, baik itu ketika mereka melihat sosok papa, kakak dan saudara mereka ataupun guru-guru yang ada di sekolah, tetapi juga menolong mereka untuk bisa menjadi support system yang baik, sehingga mereka bisa menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk memotivasi teman-teman mereka yang laki-laki untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih mengakhiri khotbah chapel kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.